Akhir zaman adalah periode yang sering disebut dalam berbagai ajaran agama, termasuk Islam. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak tanda-tanda besar yang menggambarkan bagaimana keadaan dunia akan berubah menjelang akhir zaman. Tanda-tanda ini memberikan petunjuk tentang bagaimana masyarakat dan lingkungan akan mengalami perubahan besar sebelum kiamat. Memahami tanda-tanda ini bisa membantu kita lebih siap menghadapi akhir zaman dan meningkatkan keimanan serta kesiapan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman menurut hadis Nabi Muhammad SAW? Bagaimana setiap tanda besar ini mempengaruhi kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar? Benarkah Dajjal dan Yajuj-Majuj akan keluar? Tetap tonton video ini sampai akhir agar tidak sesat. Sahabat keramat wali, di antara tanda-tanda besar akhir zaman yang paling menakutkan dan signifikan dalam ajaran Islam adalah munculnya Dajjal. Dalam berbagai hadis Nabi, Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar yang akan menimpa umat manusia sebelum kiamat. Memahami karakteristik dan peran Dajjal dalam akhir zaman penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan untuk menghadapi masa-masa tersebut. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis tersebut menjelaskan bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia sejak awal penciptaan hingga hari kiamat. Kata fitnah di sini berarti ujian atau cobaan yang sangat berat. Dajjal akan muncul dengan berbagai tipu daya dan kebohongan yang dapat menguji keimanan setiap orang. Ia akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, melakukan berbagai mukjizat palsu, dan menyebarkan kekacauan di dunia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita agar selalu waspada dan menjaga keimanan agar tidak terjebak dalam tipu daya Dajjal. Contohnya, tipu daya dan kebohongan. Bayangkan, seorang pemimpin yang sangat karismatik dan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal luar biasa, seperti menghidupkan orang mati atau mengendalikan cuaca. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan meminta pengikutnya untuk mengikuti semua perintahnya. Ini adalah contoh bagaimana Dajjal akan beroperasi. Penyebaran kekacauan. Misalnya, ada kabar dari berbagai sumber tentang bencana yang tak henti-hentinya dan kekacauan di masyarakat. Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain dan melakukan tindakan ekstrim untuk bertahan hidup. Ini bisa menjadi indikasi fitnah besar yang diakibatkan oleh Dajjal yang berusaha menciptakan ketidakstabilan. Makanya kan tuh di pas tahiyat akhir sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, kita itu meminta berlindung daripada Dajjal ya. Dan setiap malam Jumat tuh baca surat Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal ya. Sahabat keramat wali, di antara tanda-tanda besar akhir zaman dalam ajaran Islam adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan kedatangan Nabi Isa sebagai salah satu peristiwa penting yang menandai dekatnya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa bukan hanya sebagai bagian dari akhir zaman, tetapi juga sebagai momen penting dalam penyelesaian berbagai fitnah dan keadilan yang akan ditegakkan di dunia. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat saat turunnya Isa putra Maryam di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat keramat wali, hadis ini menyebutkan
bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah sebuah tanda besar yang menandai dekatnya hari kiamat. Nabi Isa akan turun ke bumi di akhir zaman sebagai seorang hakim yang adil. Dalam konteks ini, hakim yang adil berarti bahwa Nabi Isa akan mengembalikan keadilan dan mengatasi berbagai masalah yang ada di dunia, termasuk mengalahkan Dajjal dan menegakkan hukum-hukum Islam dengan benar. Truth shone, stood firm, swept away the darkness. Turunnya kembali Nabi Isa juga akan mematahkan argumen-argumen tentang penyaliban beliau, yang mana ternyata yang disalib bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengan beliau. Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 157 bahwa Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah seperti Isa, yaitu Yudas Iskariot, sahabat keramat wali. Ada seorang guru baru yang datang ke sekolah yang penuh dengan masalah. Guru ini membuat semua aturan yang baik dan adil dan menyelesaikan masalah antara siswa. Semua siswa merasa bahagia dan sekolah menjadi lebih baik. Nah, Nabi Isa alaihissalam akan melakukan hal serupa dengan memperbaiki semua ketidakadilan di dunia ini. Katakanlah, ada pahlawan dalam cerita yang datang untuk melawan seorang musuh besar yang menyebabkan banyak masalah di seluruh negeri. Pahlawan ini mengalahkan musuh dan membawa kedamaian kembali. Nabi Isa alaihissalam akan melakukan hal yang sama dengan mengalahkan Dajjal yang merupakan musuh besar di akhir zaman. Munculnya Yajuj dan Majuj adalah salah satu tanda besar di akhir zaman menurut ajaran Islam. Mereka adalah dua suku atau bangsa yang akan muncul di akhir zaman sebagai bagian dari serangkaian peristiwa besar menjelang hari kiamat. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan kedatangan mereka sebagai salah satu fitnah besar yang akan menimpa umat manusia sebelum hari kiamat tiba. Kemudian Allah mengutus Yajuj dan Majuj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah akan mengutus Yajuj dan Majuj yang akan turun dari tempat-tempat tinggi dengan sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa mereka akan muncul dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat besar, menyebabkan kerusakan dan kekacauan di bumi. Mereka adalah simbol dari kekuatan destruktif yang akan membawa banyak kesulitan bagi umat manusia. Nah, kehadiran mereka adalah salah satu tanda bahwa hari kiamat semakin dekat dan umat manusia harus bersiap menghadapi fitnah dan ujian yang besar. Yajuj dan Majuj menghancurkan segala sesuatu di jalannya dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Keberadaan mereka mengancam keselamatan semua orang dan menciptakan keadaan darurat yang besar. Bahkan Nabi Isa pun gak bisa bunuh Yajuj Majuj. Mengapa? Ada tuh di playlist akhir zaman ya. Sahabat keramat wali, tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan dalam ajaran Islam mencakup berbagai peristiwa besar dan luar biasa yang menunjukkan bahwa hari kiamat semakin dekat. Salah satu tanda tersebut adalah terjadinya 3 gempa bumi besar di lokasi-lokasi tertentu, yaitu di timur, barat, dan jazirah Arab. Hadis ini memberikan gambaran tentang dampak geologis yang akan terjadi sebagai bagian dari rangkaian peristiwa menjelang akhir zaman. Tidak akan datang kiamat hingga terjadi 10 tanda, 3 kali gempa bumi besar, yaitu di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis ini menjelaskan bahwa
sebelum datangnya hari kiamat akan terjadi 3 gempa bumi besar di 3 lokasi yang berbeda. Gempa bumi ini bukanlah gempa bumi biasa, tetapi merupakan bencana besar yang akan mengguncang wilayah-wilayah besar di dunia. Gempa bumi besar yang pertama akan terjadi di bagian timur dunia. Gempa bumi kedua akan melanda di bagian barat. Gempa bumi ketiga akan terjadi di Jazirah Arab. Nah, kehadiran 3 gempa bumi besar ini menandakan terjadinya bencana yang luas dan berdampak besar, yang menandakan kekacauan dan fitnah yang akan menyelimuti umat manusia menjelang akhir zaman. Nah, 3 gempa bumi dahsyat yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti timur, barat, dan Jazirah Arab yang menyebabkan kehancuran besar dan mengubah landscape dunia. Ini menggambarkan betapa besar dan dahsyatnya dampak dari gempa-gempa tersebut. That distant yellow dot would wreak havoc on our planet. With that much mass, Jupiter would turn into a star. Since this new star would be right in the middle of the solar system, planetary bodies would change their orbits. Dalam film bencana, seringkali digambarkan berbagai gempa bumi besar yang terjadi di berbagai lokasi secara bersamaan. Ini menciptakan gambaran visual yang kuat tentang bagaimana bencana ini dapat mengubah keadaan dunia secara drastis. Kayak film Kiamat 2012 tuh kan. Ini baru filmnya ya. Gimana yang aslinya nanti? Pasti lebih dahsyat. Earth's crust would begin to flatten at the poles and bulge around the equator. Enormous earthquakes would rattle the planet. There would be little chance that anything on Earth could survive. Sahabat keramat wali, tanda-tanda besar akhir zaman merupakan bagian penting dalam ajaran Islam tentang hari kiamat. Salah satu tandanya yang dinyatakan dalam hadis adalah kemunculan Dabbatul Ard, yaitu binatang besar dari dalam bumi. Hadis ini mengaitkan kemunculan Dabbatul Ardi dengan terbitnya matahari dari arah barat sebagai tanda awal dari akhir zaman. Sesungguhnya, tanda kiamat yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang Dabbatul Ard kepada manusia pada waktu duha. Keduanya saling berkaitan. Mana yang keluar terlebih dahulu, maka yang lain menyusul. Hadis riwayat Muslim. Sahabat keramat wali, hadis ini menjelaskan bahwa 2 tanda besar akan muncul menjelang hari kiamat. Pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Biasanya matahari terbit dari arah timur. Namun, menjelang akhir zaman, matahari akan terbit dari arah barat. Perubahan ini merupakan fenomena yang sangat besar dan menandakan bahwa waktu kiamat semakin dekat. 2. Kemunculan Dabbatul Ard. Dabbatul Ard adalah makhluk besar yang akan muncul dari dalam bumi pada waktu duha. Hadis ini menunjukkan bahwa kemunculan binatang ini merupakan salah satu tanda besar akhir zaman. Sahabat keramat wali, matahari tiba-tiba terbit dari arah barat. Ini akan menjadi fenomena alam yang sangat tidak biasa dan mengejutkan semua orang. Ini menandakan perubahan besar dalam tatanan alam. Sedangkan Dabbatul Ard adalah makhluk misterius yang akan muncul dari dalam bumi. Ini mirip dengan kisah-kisah dalam film atau cerita fantasi yang menampilkan makhluk besar dan menakutkan yang muncul dari tempat yang tidak terduga. Udah kita bahas ya di video sebelumnya. Sebenarnya, banyak film-film luar itu ngambil referensi atau ide-ide dari Islam, mau itu dari Quran atau sumber-sumber hadis Nabi. Kayak Titan, itu dari mana idenya? Kalau bukan dari sejarah zaman Nabi Hud, yang mana kaum raksasa itu didoakan mandul oleh Nabi Hud alaihi salam karena gak mau beriman dan membuat kekacauan. Mempelajari hadis tentang tanda-tanda besar akhir zaman memberikan kita pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana dunia ini akan mengalami perubahan besar menjelang hari kiamat. 5 tanda yang telah kita bahas, semuanya menandakan bahwa kita harus bersiap dan meningkatkan keimanan kita. Tanda-tanda ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga peringatan agar kita lebih siap mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman dengan penuh kesadaran dan iman. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya, serta terus-menerus meningkatkan amal ibadah kita sebagai persiapan untuk hari yang penuh tantangan tersebut. Dengan memahami dan mengingatkan tanda-tanda ini, kita diharapkan bisa hidup dengan lebih bertanggung jawab dan bijaksana. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan hambanya yang selamat dan berbahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab.